Anak ada? Ada Berapa? 1, Anaknya 1, bapaknya? bapaknya 3. Hello, motherfucker. Halo cuy, kembali lagi bersama saya Betel. Sebelum Islam masuk di Tiro atau Bulukumba, rakyatnya masih menganut kepercayaan dari leluhur, yaitu animisme dan dinamisme. Masyarakatnya masih meyakini kebiasaan lama yang percaya akan hal-hal mistis dan ilmu hitam, serta gemar minum minuman keras dan makanan haram. Sebelum lanjut, subscribe dulu Sapo, agar kami makin rajin upload video setiap hari. Setelah Islam masuk di Tiro, kebiasaan lama sudah mulai ditinggalkan. Islamisasi di daerah ini ditempuh dengan cara damai, berbeda dengan beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan melalui jalan perang. Meskipun kerajaan Tiro adalah merupakan kerajaan Palili bagi kerajaan Goa, namun yang menyiarkan dan menyebarkan agama Islam di Tiro dan sekitarnya adalah Abdul Jawad alias Khatib Bungsu, biasa disebut Datuk Ritiro, salah satu dari 3 ulama asal Melayu yang menyiarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Inti ajarannya adalah tasawuf, karena lebih mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya masih menganut kepercayaan lama. Menurut sumber yang ada, Datuk Ritiro sebenarnya hanyalah sebuah gelar yang diberikan oleh masyarakat setempat sebagai penghargaan dan rasa hormat. Nama asli Datuk Ritiro adalah Al-Maulana Khatib Bungsu, salah seorang ulama asal Minangkabau yang datang ke Sulawesi Selatan bersama 2 orang sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam. Kedua sahabatnya ini bernama Abdullah Makmur alias Khatib Tunggal yang memperoleh gelar Datuk Ribandang, dan Sulaiman alias Khatib Sulung yang bergelar Datuk Ripat Timang. Langkah awal dan utama yang dilakukan Datuk Ritiro untuk menyebarkan agama Islam di Tiro adalah dengan mengajak raja di daerah Bulukumba untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pada tahun 1604 Masehi, Datuk Ritiro mulai menyiarkan agama Islam di Tiro dan sekitarnya. Adapun raja pertama yang menganut agama Islam dalam kerajaan Tiro ialah Raja Launru Daeng Biasa yang bergelar Karaeng Ambibia. Launru adalah cucu keempat dari Karaeng Samparaja Daeng Malaja yang bergelar Karaeng Sapobatu yang merupakan raja pertama di Tiro. Datuk Ritiro awalnya mengundang Raja Launru untuk berdialog, namun ajakan tersebut ditolak oleh Raja Launru karena beliau merasa sebagai penguasa tertinggi dan pemilik kedaulatan di daerah tersebut. Akhirnya dengan rendah hati, Datuk Ritiro sendirilah yang kemudian datang ke tempat kediaman raja itu dan sekaligus menyampaikan tujuan kedatangannya. Datuk Ritiro disambut baik oleh Raja Launru Daeng Biasa, dan selanjutnya ia memberikan penjelasan tentang kebenaran ajaran agama Islam yang dibawanya dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Awalnya Raja Launru tidak mau meninggalkan kepercayaannya yang diturunkan oleh pendahulunya dan sudah mendarah daging pada diri masyarakatnya. Namun karena kegigihan Datuk Ritiro memperkenalkan agama Islam, perlahan-lahan Raja Launru menemukan kebenaran di dalam ajaran agama Islam, dan akhirnya ia bisa menerima serta menganut agama Islam. Selanjutnya, Raja Launru mengislamkan istrinya dan para kerabatnya, bahkan seluruh rakyat kerajaan Tiro. Datuk Ritiro kemudian meneruskan dakwahnya menuju daerah Kajang. Daerah ini adalah daerah adat yang diperintahkan oleh Amatoa. Kajang merupakan daerah paling kuat memegang adat, bahkan hingga hari ini. Mirip-mirip suku Baduy di Banten, para penduduk daerah ini menggunakan pakaian hitam-hitam dan tidak mengizinkan perkembangan teknologi masuk di daerah mereka. Pada proses dakwahnya, Datuk Ritiro berhasil mengislamkan daerah ini, tetapi karena proses yang belum selesai, ada beberapa kesalahpahaman yang timbul. Salah satunya adalah kepercayaan penduduk Kajang bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali di daerah ini, karena Datuk Ritiro membawakan kitab suci Al-Quran ke daerah ini saat proses dakwah berlangsung. Demikian dari Dusun Hila-Hila di Kecamatan Bontotiro,
Datuk Ritiro menyebarkan agama Islam. Peninggalan beliau dalam bentuk sosial kapital adalah ikatan persaudaraan yang beliau bentuk antara orang Tiro dan orang Kajang. Kaluku atimbori Kajang, buana adappu Ritiro, yang artinya pohon kelapa yang tumbuh di Kajang, buahnya dinikmati di Tiro. Karena itu, di kemudian hari, terdapat upacara akil balik orang-orang Kajang. Mereka disyaratkan untuk mandi di sungai Salsabila di Hila-Hila Bonto Tiro Bulukumba. Jadi, kesimpulan yang kita dapat adalah bahwa proses masuknya Islam di Bulukumba ini dimulai di lingkungan kerajaan terlebih dahulu, sehingga rakyatnya juga dengan mudah menerima Islam. Oke coy, itu dia sejarah singkat penyebaran Islam di Bulukumba. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalam.